Hai, kembali lagi di channel Partai X. Tiap 2 menit ada satu kejahatan terjadi. Lembaga Bantuan Hukum atau LBH pernah mengeluarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa sepanjang 2012 hingga 2014 ada ratusan ribu perkara yang disimpan dan diduga hilang di kepolisian. Sementara di Mahkamah Agung, setidaknya ada 70.000 kasus yang belum selesai setiap tahunnya. Melihat riwayat itu, salah satu masalah adalah kinerja di bidang hukum. Kecepatan penanganan kasus perlu ditingkatkan. Apalagi jumlah penambahan kasus setiap harinya jauh lebih banyak dibanding dengan jumlah penyelesaian. Oleh karena itu diperlukan inovasi yang radikal untuk melakukan reformasi penanganan hukum. Salah satu inovasi yang bisa diambil adalah menggunakan kemajuan teknologi informasi sebagai alat bantu menyelesaikan hal ini. Teknologi informasi akan membantu penyelesaian kasus dengan berpijak pada efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Teknologi informasi akan menghilangkan resiko ketidakjujuran dalam penanganan setiap kasus. Dengan demikian, sebuah kasus bisa diselesaikan dengan akurat dan cepat. Tapi bagaimana caranya? Nah, belakangan ini Indonesia mengembangkan sistem e-court, pengadilan yang dilakukan berbasis elektronik. Namun rupanya e-court bukanlah sebuah upaya untuk membangun sebuah pengadilan yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Melainkan hanya digitalisasi pelayanan-pelayanan dokumen diperlukan, sehingga istilah e-court ini terlalu gagah ya. Lantas seperti apa sih e-court yang ideal? Salah satunya adalah menggunakan expert system. Secara sederhana nih, expert system adalah sistem komputer yang merujuk pada pengambilan keputusan oleh manusia yang ahli di bidangnya. Dan berbicara soal keahlian, ini biasanya dikaitkan dengan tingkat kecerdasan yang tinggi, namun tidak selalu dengan orang yang paling pintar. Contohnya, orang dengan gelar PhD di bidang ilmu komputer mungkin tidak bisa mendesain bangunan sebaik orang arsitek. Ahli adalah satu dari 100 orang yang menekuni bidang yang sama. Memiliki expert system akan mentransfer keahlian dari seorang pakar ke sistem komputer. Kemudian keahlian itu akan dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia lain. Mengingat bahwa manusia expert berperilaku sedemikian rupa dalam mengenali, merumuskan masalah, hingga menghasilkan output dengan cepat dan tepat. Dan bukan hanya itu, manusia expert bahkan mampu merumuskan solusi, merestrukturisasi pengetahuan, dan menentukan relevansinya. Sehingga expert system nantinya juga dapat meniru hal itu. Dalam bidang hukum nih, expert system juga akan berisi database, semua peraturan perundang-undangan, kasus yang pernah ada dan penanganannya, serta hal-hal yang terkait dalam hal tersebut. Sehingga expert system diproyeksikan bisa menjadi solusi atas menggunungnya kasus-kasus hukum yang ada selama ini. Dan mengaplikasikan expert system di pengadilan membantu seseorang dan pihak terkait dalam menyelesaikan perkaranya dengan akurat dan cepat, dengan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan juga akuntabilitas. Expert system juga bisa membantu pemimpin mengetahui jumlah laporan dengan kasus yang sama. Selain itu, sengketa antara tergugat dan yang digugat juga bisa diselesaikan dengan adil sesuai dengan peraturan yang berlaku. Keduanya hanya dapat membantah atau menyanggah sesuatu keberatan dengan data yang ada. Misalnya, seorang mengajukan keberatan pasal X. Lawan hanya dapat memberikan sanggahan atau menyangkal dengan pernyataan ataupun bukti yang sesuai dengan pasal X. Jika tidak bisa, maka pihak yang mengajukan keberatan dapat dianggap sebagai pihak yang benar. Expert system juga memungkinkan masyarakat melakukan monitoring kinerja lembaga hukum. Ini akan menentukan scoring suatu lembaga itu sendiri. Dengan begitu, kasus-kasus yang diadili dengan seadil-adilnya. Ini akan sesuai dengan Pancasila sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia akan tercapai.